Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul ya walaupun cuma daring dengan mata kuliah yang sama dan dengan Bapak yang sama, gambar teknik dengan saya Abdul Latif. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa Bapak absen dulu ya. Anang Purnama ada? Anang bersuara please. Halo Anang. Halo, Pak. Oke. Anang Bima. Maaf, Pak. Suaranya tadi putus. Hadir, Pak. Oke. Anang Bima, oke. Deris. Saya, Pak. Selanjutnya Fitria. Oke. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Oke. Terakhir Siti Aisyah. Oke, baik. Saya, Pak. Sudah siap ya untuk menerima pelajaran hari ini? Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Baik, saya screen dulu ya. Apakah sudah kelihatan? Hilang jaringannya. Belum ada, Pak. Udah. Baik. Baik, di gambar teknik, kali ini kita masuk ke pokok bahasan mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik. Sebelum kita lanjut ke bahasan inti, Bapak coba untuk menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ada, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengklasifikasikan peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsinya dengan benar, secara disiplin dan bertanggung jawab melalui komunikasi dan kerjasama kelompok yang baik. Selanjutnya ada, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik berdasarkan fungsi dan cara penggunaan dengan benar, secara disiplin dan bertanggung jawab melalui komunikasi dan kerjasama kelompok yang baik. Mengapa harus belajar gambar teknik? Jawabannya adalah karena dengan gambar teknik kita bisa berkomunikasi untuk menyampaikan rancangan suatu benda sehingga orang lain bisa memahami rancangan kita dengan baik. Mengapa harus belajar peralatan dan kelengkapan gambar teknik? Jawabannya adalah karena gambar yang baik diperoleh dari peralatan yang sesuai dan digunakan secara benar sesuai dengan fungsinya. Kita masuk pertama tentang apa saja peralatan gambar teknik. Yang pertama ada penggaris atau mistar, jangka, mal, busur, rapido, papan dan meja gambar, serta mesin gambar. Apa saja sih kelengkapan gambar teknik? Yang pertama, kita ada kertas, pensil, penghapus, pita perekat, alas kertas gambar. Langsung kita masuk pertama tentang mistar. Mistar, Bapak ambil contoh ada dua. Yang pertama, penggaris T, digunakan untuk menarik garis horizontal. Selanjutnya ada penggaris segitiga, digunakan untuk membuat garis-garis sejajar, sudut-sudut istimewa, dan garisnya saling tegak lurus. Selanjutnya ada jangka, digunakan untuk membuat lingkaran. Jenis jangka ada beberapa. Yang pertama ada jangka besar,
Digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 sampai dengan 200 mm. Jangka menengah digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 20 sampai 100 mm. Dan selanjutnya ada jangka kecil, digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 5 sampai dengan 30 mm. Serta yang terakhir, ada jangka Orleon, digunakan untuk menggambar lingkaran dengan lebih kecil dari 5 mm. Selanjutnya ada mal. Mal adalah alat yang digunakan untuk memudahkan dan mengefisienkan waktu dalam pekerjaan gambar dalam bentuk lingkaran-lingkaran kecil, elips, segi enam, dan garis lengkung lainnya. Jenis-jenisnya ada beberapa. Yang pertama ada mal huruf dan angka, mal lengkung, mal lingkaran, mal bentuk, dan mal elips. Kita masuk yang pertama tentang mal huruf dan angka. Digunakan untuk menggambar huruf dan angka agar diperoleh tulisan yang rapi dan seragam dan mengikuti standar ISO. Apakah sudah pernah melihat mal huruf dan angka semua? Sudah, Pak. Sudah kan? Ya, bagus. Selanjutnya ada mal lengkung. Digunakan untuk melukiskan garis-garis lengkung istimewa yang tidak bisa dilukiskan oleh jangka dan alat lainnya, seperti garis lengkung diagram dan grafik. Biasanya mal-mal ini waktu SD udah sering dijual-jual ya. Selanjutnya ada mal lingkaran. Digunakan untuk membuat lingkaran-lingkaran kecil dengan diameter 1 mm sampai dengan 36 mm. Jikalau malas memakai jangkar. Dan selanjutnya ada mal bentuk. Digunakan untuk membuat geometri dan simbol-simbol tertentu. Kali ini Bapak ambil contoh mal bentuknya tentang bentuk simbol elektronika. Seperti itu. Selanjutnya ada mal elips. Digunakan untuk membuat elips kecil. Perlengkapan lain Gamtek selanjutnya adalah busur. Digunakan untuk membagi sebuah sudut menjadi sama besar. Busur Bapak yakin semuanya udah pada tahu ya. Selanjutnya ada rapido. Digunakan untuk mendebali gambar dengan tinta pada kertas kalkir ukuran 0,1 mm sampai dengan 2,0 mm. Tiap ukuran ditandai dengan warna tertentu. Seperti itu. Selanjutnya ada papan dan meja gambar. Digunakan untuk meletakkan gambar supaya tidak berubah posisi dan memudahkan untuk menggambar. Dan perlengkapan terakhir pada Gamtek ada mesin gambar. Digunakan untuk menggantikan fungsi alat-alat gambar lainnya seperti busur lingkaran, penggaris T, dan penggaris segitiga. Habis di perlengkapan, kita masuk ke kelengkapan. Yang pertama ada kertas bagan. Ini kertas bagan, kertas putih tebal, ini dia, dan kertas kalkir. Ini dia. Pensil gambar. Bapak ambil contoh ada dua, pensil batang dan pensil mekanik. Ini pensil batang, dan ini pensil mekanik. Bedanya udah bertahu kan? Beda pensil batang dengan mekanik? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Baik. Kita lanjut. Kode tingkat kekerasan pensil. Biasanya di sini kita pakai 2B ya, yang paling lumrah. Tapi secara lebih dalam ada beberapa tingkatan di situ. Lunak, sedang, keras. Dan sudah ada kode-kode tertentunya. Selanjutnya kita masuk mistal skala. Digunakan untuk menentukan panjang gambar berdasarkan skala yang kita pilih. Ada penghapus, digunakan untuk menghilangkan atau mengganti garis maupun gambar yang salah. Ada pelindung penghapus, untuk melindungi garis-garis di sekitar penggaris yang akan dihapus agar tidak ikut terhapus. Ada pita gambar, digunakan untuk menempelkan kertas gambar di atas papan gambar. Pita gambar biasanya digunakan karena daya lekat yang cukup kuat untuk menempel kertas gambar dan tidak merusak kertas yang jika dibuka. Dan yang terakhir ada alas kertas gambar, digunakan untuk melindungi papan gambar dari bekas-bekas garis atau tusukan jarum dari jangkar. Baik, untuk materi kali ini Bapak rasa sudah seperti itu aja. Ada tentang perlengkapan gambar.
ada kelengkapan gambar. Sebentar. Baik, itu tadi materi mengenai perlengkapan dan kelengkapan gambar teknik. Kalau dirasa tadi ada yang kurang jelas, nanti Bapak share PPT-nya ke grup kelas. Dan untuk memantapkan tadi yang Bapak kasih, Bapak kasih evaluasi sedikit ya. Nanti juga Bapak kirim di grup kelas. Dan juga Bapak berharap kalian di rumah juga mendalami mengenai peralatan dan kelengkapan gambar teknik ini, karena minggu depan kita akan praktek. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup kelas. Maaf, Bapak tidak bisa melangsungkan tanya jawab langsung, karena habis ini Bapak ada urusan mendesak. Bapak akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.